selanjutnya ya dari konten dari Gitar Warehouse. Jadi seperti biasa kita akan review gitar dan juga kita akan interview nih salah satu musisi di Medan yang memang kebetulan ini mentor aku, guru aku juga, saudara aku udah lama juga. Mentor dari mana? Akhirnya kembali dari Duma ya Bang ya? Iya betul. Ya, jadi ini aku perkenalkan, beliau adalah Bang Dede Siregar. Halo semua. Ya, jadi nanti kita akan bahas lagi tentang Bang Dede Siregar. Sebelumnya aku juga mau ngasih tahu aku Afif Nabawi, saya dan Gitar Warehouse ini akan review banyak gitar dan juga akan membeberkan nih gimana tentang cita-cita dari musisi, terus karya-karya mereka, dan nanti di ujung-ujungnya kita bakal juga jamming dan mungkin kalau saat ini bisa ditanya-tanya, kita bakal tanya di interview ini gitu ya jadinya. Nah ini ini dari awal jammingnya udah gila-gilaan ya. Jadi aku mau nanya dulu sama Dede. Ya. Kalau aku pribadi sih pertama kenal dari Bang Dede itu kenal sama Bang Dede itu tahun 2010 ya Bang. 2010 tuh waktu kita pertama kali buat komunitas Medan Gitar Jam. Iya. Jadi waktu pertama kali jumpa sama Apipnya udah wah ini Medan bener nih. Pertama kali jumpa tuh waktu itu masih belum booming ya main sosial media. Sekarang dulu ada Facebook ya, ya kan? Dari Facebook rencana di forum gitar di Facebook itu rencana buat komunitas, terus langsung aja ketemu deh sama Apip, terus ajak join buat komunitas. Ya pertama-tama sebelum kita buat komunitas ya pasti jamming dulu pasti. Udah jamming everyday lah tuh. Akhirnya nama komunitasnya Medan Gitar Jam. Terus ya beliau juga mentor saya juga sih. Mana ada. Master saya. Itu sih. Ya, jadi sekedar kawan-kawan tahu juga Bang Dede ini adalah founder Medan Gitar Jam dan nanti kita akan bahas juga tentang Medan Gitar Jam itu komunitasnya seperti apa gitu. Tapi sebelumnya mau nanya dulu Bang, Bang Dede itu main gitar tuh awalnya kapan dan kenapa gitu? Kalau main gitar sih bisa bilang coincidence ya. Jadi nggak memang pure aku main gitar nih. Memang dari dulu aku memang bakat gitaris ya. Coincidence. Jadi dulu aku nih gamernya mungkin gamer freak juga kan misalnya waktu sekolah SMP itu mainnya Guitar Hero. Nah dulu booming tuh Guitar Hero. Jadi aku main Guitar Hero, mainnya tuh dari PS2. Jadi itu yang buat pengen main gitar setelah itu lagunya Dragon Force. Itu pokoknya begitu ngeliat tuh langsung kayak waduh mind blowing lah pokoknya, terengah-engah lah liatnya kan gimana bisa kayak gitu ya mainnya gitu kan, ini band apa ya kan kok bisa gitar kayak gitu. Terus dari situ pengen main gitar cuman masih tanggung, jadi beli itu ya controller Guitar Hero yang main gitar, jadi serasa main gitar ya. Terus masuk SMA itu waktu itu ada pemain gitar ya cukup terkenal lah mungkin di sekolah satu kelas, jadi aku suka videoin main Guitar Hero tuh. Jadi dia si Dede ini nggak bisa main gitar nih, main gitar nih. Dari situlah terputus mau main gitar karena aku bisa dibalas dan bisa menjago dan jadi main gitar tuh project balas dendam. Ya, project revenge bisa dibilang. Jadi gitarnya tuh nggak beli ya, saya minjem dari kawan juga kan. Jadi belajarnya dari kawan kumpulan lah kan. Tapi itu pertama uniknya tuh belajar gitar bukan main chord, mungkin kan orang rata-rata main chord ya, G, C, G, ini enggak, pokoknya ngelit. Ini nih, pokoknya secepat mungkin tangan kiri itu bisa lewat lah nggak nampak gitu, nggak bisa super fast lah gitu, bukan main gitar gini kunci. Nah itu dari situ berawal ya kan, udah main gitar itu dari main fingering bukan chord. Nah pada saat itu belajarnya itu betul-betul ini sih bisa dibilang di forsir lah, sebenarnya kan sebelum pergi sekolah jam 5 latihan main gitar fingering everyday, terus di tengah-tengah pas jam sekolah istirahat jam 12 main gitar juga, pinjam gitar kawan setengah jam, terus pulang sekolah main gitar lagi, terus sampai pernah aku main gitar dari jam berapa ya, jam 5 istirahat bentar sampai jam 12 tuh, jadi cukup lama juga sih, first time ini juga bisa. Tapi satu lagi tutor saya sih kalau nggak teman YouTube, YouTube dulu pas belum paham. Dan singkat cerita dari situ abang berinisiatif membentuk band Gitar Jam ya Bang ya? Iya benar. Dari situlah jumpa itu pas setelah tamat sekolah komunitas lah. Jadi boleh diceritain lu Bang, kira-kira MGJ ini atau band Gitar Jam ya itu karyanya itu udah sampai mana, movementnya itu udah sampai mana, mungkin boleh dijelasin. Udah termasuk cukup komunitas yang cukup ya bisa dibilang ya.
lama lah di sini, memang masih ada eksis kan. 10 tahun ya? Bang? Ada 10 tahun lah. Hampir 10 tahun. 10 tahun kayaknya tidak pencapaian luar biasa itu, suatu komunitas musik bisa bertahan, masih ada gitu, masih jalan, eksis di Medan. Di saat yang lainnya juga mungkin sudah banyak yang sibuk masing-masing, tapi masih ada jalan gitu. Jadi suatu outstanding lah, achievement. Terus juga kalau karya bisa dibilang ya, MGJ juga punya kompilasi gitar ya, perdana itu tahun 2014 itu ya kita inisiatif, kita punya karya memang iseng-iseng doang gitu kan. Terus kita ya memang no budget gitu, masing-masing kita buat cetak CD ya kan, jadi kita punya kebanggaan sih. Jadi sebenarnya komunitas musik, gitaris apalagi punya album fisik, wah itu luar biasa sih, total outstanding achievement juga sih komunitas ini. Dan aku juga pribadi sebenarnya merupakan cetakan dari Medan Gitar Jam gitu sebenarnya. Jadi banyak nih anak-anak Medan Gitar Jam tuh yang udah berkarya masing-masing gitu ya. Benar, masing-masing. Dan sebenarnya aku ngerasa juga komunitas itu panjang umur berarti regenerasinya sehat, ya nggak sih gitu ya. Iya benar. Jadi memang itu sebuah pencapaian juga gitu. Dan kegiatannya apa aja bang kalau bicara masalah Medan Gitar Jam? Dulu sampai sekarang nih. Kalau dulu pasti kita kegiatan kita gathering, sharing ya, sharing gitar itu kita betul-betul sharing ya. Maksudnya nggak mengenal yang setting betul-betul wah hebat, mesti hebat, terus dia mungkin gear oriented harus punya gear macam-macam baru bisa. Enggak sih, kita bebas aja, yang penting dia punya gitar, terus dia mau belajar, terus dia mau ikut kegiatan kita udah bisa gitu. Jadi nggak terlepas mesti dia hebat, mungkin bisa main arpeggio atau macam-macam, tapi yang betul-betul dasar walaupun dia cuma main genjreng dia bisa ikut gitu, karena kan intinya mungkin kan komunitasnya untuk belajar, edukasi, kita gathering, terus juga kita melatih mental percaya diri suatu performing. Jadi sebenarnya lebih ke situ sih konsepnya, lebih edukasi, bukan lebih soal edukasi. Influence nih mbak, jadi tiap gitaris itu kan nggak mungkin main gitar terus kayak aku punya ciri khas sendiri gitu ya. Iya benar. Jadi pasti ada beberapa gitaris yang menginfluence abang. Seperti tadi kan kayak Dragon Force ya bang. Benar. Mungkin kalau yang lain bang? Oh, kalau influence ya pasti lah guru pertama gitar saya di YouTube kan, influence yang saya sukai lagi cewek-cewek siapa guru gitarnya? Paul Gilbert. Jadi kayaknya Paul Gilbert tuh membeli banyak inspirasi ya, baik lick, teknik, warming up, terus juga teori, terus ritmik. Jadi luar biasa itu influence ya, filosofi ini, way of life. Pokoknya Paul Gilbert itu kalau bagi saya betul-betul yang ini sih yang utama yang bisa buat main gitar gitu sih. Dan way Paul Gilbert. Chris juga pernah juga lihat live sekali sih, mungkin tapi kemana kan luar biasa. Ternyata orangnya nggak ini sih, nggak pendek, pokoknya orangnya setinggi pintu. Yang bisa bilang sih si Paul Gilbert ya, betul-betul. Kalau yang lainnya mungkin lebih ke ngambil lick ya, seperti Ricky Gover, masih mungkin kalau ekstrim. NJ mungkin kayak Richie Kotzen, terus Sean Lane ya betul. Ya seperti itu sih, kalau yang modern belum para explore. Oke, dan aku juga sebagai orang yang udah sering lah dan malah dia main gitar kan, bukan sering datang ke rumahnya juga gitu kan. Dan kalau aku boleh komentar, Bang Dede ini apa ya, terkenal dengan teknik arpeggio-nya, ya sweep picking, terus juga string skipping ya Bang ya. Oh iya. Tapi pickingnya juga kencang dan tappingnya juga gila gitu. Jadi mungkin boleh kasih tahu Bang, lick favorit seorang Bang Dede itu kira-kira yang lick apa Bang? Kalau lick aku biasanya suka ligatnya seperti itu. Macam-macam sih, sensitif banyak sih. Itu ada juga kalau itu yang sensitif ya. Dan pasti kalau mau belajar sensitif bisa dari Paul Gilbert. Itu saran itu sih. Terus satu lagi sweep picking ya, mungkin yang paling banyak orang favoritin ya. Itu yang 3 senar, terus ada juga yang 5 senar mungkin ya.
senar, terus yang 6 senar semua itu di kunci A ya. Jadi aku sebagai anggota band gitar jam juga dulu ingat kalau Bang Dede ini pernah dapat julukan tukang nyapu fretboard gitu. Karena kan mainnya dari ujung-ujung gitu. Nah ini juga sering ditanyain ke Bang Dede, gimana sih cara Bang Dede itu fingering atau latihan supaya bisa main sekencang itu gitu. Kira-kira ada exercise-nya kah atau ada tipsnya gitu? Ada. Kalau exercise mungkin pertama kali kalau main gitar kita pasti tahu spider finger seperti ini ya. Yang penting sih kita kunci pertama tangan kiri sama tangan kanan itu konsisten. Artinya kita mijit senar 1, fret 1 harus sama. Seperti itu. Dan intinya sih kita harus latihan ini ya, koordinasi tangan kanan sama tangan kiri itu harus sesuai. Kalau saran saya sih kalau mau main cepat, usahakan di model legato, misalnya seperti ini. Satu kali aja bikin. Nah itu standar ya. Tapi kalau kita bisa modifikasi, kalau saya sih banyak modifikasi licknya mungkin. Yang tadi itu spider finger, kalau ini di kunci C, licknya seperti ini sih. Ya, sequence ya. Seperti itu sih. Itu bisa di all key ya. Dari C bisa di D juga. Kali ini lumayan spesial edisinya ya, karena juga ada Bang Dede ya, ketua band gitar jam, foundernya juga. Dan kali ini kita mau review gitar yang beda daripada yang lain, karena ini gitar butik Indonesia ya Bang? Iya, ini handmade ya. Si Indonesia gitu, jadi iya, kita betul. harus bangga sama gitar ini, namanya gitar Luna ya Bang? Iya, ini Luna untuk itu kalau di IG-nya adalah Luna Guitar Works. Memang ini khusus dibuat untuk butik ya, artinya memang dari spesifikasi hardware, terus juga desainnya itu benar-benar detail, terus juga hardware-nya juga bukan yang biasa-biasa. Jadi kita tahu kan kalau misalnya jenis barang yang butik itu mungkin perlu extra cash untuk mendesainnya. Tentang gitar nih, kan orang-orang ya tahu aku biasanya pakai tele gitu ya. Nah, kalau Bang Dede ini kira-kira gitarnya model apa gitu? Kalau aku sih berhubung gitarku modelnya Strat ya kan di rumah yang saya pakai. Tapi memang kalau saya sih lebih sukanya seperti ini, RG bass ya kalau misalnya. Iya, RG bass itu super Strat. Kalau modelnya ya seperti ini sih, karena kan dia 24 fret ya, 24 fret kalau Luna, 24 fret. Terus juga tuning mesinnya itu standar cover, itu udah standar untuk produksi gitar internasional. Dan menariknya ini kan kompon radius ya. Dan bawaannya nih juga ininya jazz car ya. Jazz car juga. Mungkin buat kawan-kawan yang mungkin nggak tahu nih kompon radius itu Bang, ya kan. Jadi mungkin buat kawan-kawan yang nggak tahu kompon radius itu maksudnya adalah dia ukuran radius dari awal fret sampai akhir itu dia beda gitu. Jadi kalau di gitar Luna itu 10 sampai 14 gitu. Nah, mungkin di gitar contohnya kayak di Ibanez itu sampai 16, artinya benar-benar datar gitu, flat. Makin tinggi angkanya itu biasanya makin flat gitu. Jadi kalau di Ibanez itu biasanya kan flat kali ya. Kalau 14 itu sampai mirip kayak PRS tuh. Nah, memang kalau misalnya si Luna ini dia tone-nya white ya, maksudnya straightforward gitu. Jadi memang untuk main metal itu oke. Untuk main metal, tapi juga selain itu juga bright juga sih saya bilang. Untuk clean-nya doang itu, jadi kita ngambilnya humbucker ya, humbucker artinya speaker ini. Kita ambil dan ini juga desainnya 5-way switch, artinya kita bisa dapat 5 tone yang berbeda dari tergantung dari switch yang kita pakai. Lebih more akustik ya, karena dia ngambilnya 2 ini. Dan ini yang tengah, ini semua
ya dua ini. Agak lebih bulat ya. Tapi masih terasa country-nya. Iya. Malah kayak strap ya bang ya. Iya. Dan ini pure neck ya di sini. Dan tone neck-nya itu output-nya nggak kalah sama yang bridge ya. Biasanya kalau misalnya output sebuah misalnya ada single coil atau humbucker tuh agak lebih kalah ya. Tapi ini malah Balance ya? seimbang, balance. Itu sih kalau aku bilang. Terus juga kita bisa ngatur ini ya, coil tap ya. Ini pengganti coil tap tapi dia di switch seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengatur tone controlnya di sini. Ini juga konsep tematik. Tariknya tetap terasa. Tapi mungkin yang ini ya, kalau ini lebih butik seperti ya. Iya, yang ini memang yang membedakan ya. Kalau ini kan konfigurasi pickupnya tuh HSS ya, artinya humbucker, single coil, single coil. Ya. Ya. Kalau ini dia benar-benar metal ya. Iya benar. Jadi warnanya juga udah metal nih. Warnanya nih sedikit. Jadi ini humbucker dan humbucker. Nah kebetulan yang ini serinya agak seri yang di atas dikit. Ini pakai Seymour Duncan, pickup terkenal juga ya. Jadi dua-duanya humbucker dan seperti tadi juga bisa di split coil. Pakai switch ini. Konfigurasinya sama ya. Jadi bisa 5-way juga. Oh 3 ternyata. 3-way ternyata ya. Jadi untuk humbucker ini 3 tapi bisa di split. Jadi mirip kayak gitar-gitar biasa yang ada humbuckernya terus bisa di split jadi 2. Jadi kayak gitu. Iya, dan bridge-nya juga beda nih bang, kalau aku lihat kan. Jadi mungkin buat kawan-kawan yang belum pernah lihat gitar Luna, bridge-nya juga beda sama gitar-gitar Superstrat yang lain. Semi tremolo. Jadi dia untuk mirip fixed bridge tapi nggak kayak fixed bridge. ya, kalau boleh gimana? Bisa bedain dari sini sih. Dan ini dia kayak kalau misal fixed bridge dia langsung tertanam kan, ini ada spasinya sedikit. Semi tremolo seperti itu sih. Iya, jadi kalau boleh kita bilang pun dia mirip bridge-nya ini ya, Music Man kali ya. Nah, Agak mirip gitu ya. Iya, kayak jadi Music Man betul. bisa kita bilang floating tapi nggak kayak strap itu floatingnya. Untuk bridge-nya. Jadi ini boleh teman-teman juga cek gimana nih playability dari Luna Guitar Works dan juga gimana nih bridge-nya. Soalnya memang bridge-nya ini unik kalau menurut aku gitu ya. Kalau saya ini review, emang sih kualitasnya nggak kalah ya sama gitar-gitar dunia kayak Ibanez gitu kan. Secara ini produksi dalam negeri, tapi kualitasnya begini itu udah luar biasa. Untuk gitaris yang memang pingin sound yang berkelas, terus juga merasakan sebuah gitar butik berkelas dan elegan buatan tangan asli Indonesia dan langsung memainkan gitar yang udah di sini juga. Iya. Jadi bukan gitar KW nih. Oh, bukan gitar KW. Buatan Indonesia beneran. Indonesia. Jadi worth it lah untuk kawan-kawan yang pengen merasakan gitar berkelas, butik dan bisa suaranya nggak kalah dibanding gitar-gitar internasional Indonesia. Dan satu lagi nih, fitur yang paling kalau menurut aku jarang nih di gitar-gitar biasa itu roasted maple neck. Iya bang ya. Oh, iya. Itu kan kita biasanya tuh sering jumpa sama maple neck, maple fretboard ya. Maple neck, rosewood fretboard ya kan. Rosewood ya. Nah ini aku baru pertama kali ngerasain roasted neck itu sebenarnya gara-gara touring musician sebenarnya bang. Oh, touring musician. Jadi banyak musisi yang tour dan dia tuh ngalamin ini perubahan iklim gitu loh. Jadi kayak perubahan cuaca. Jadi kadang-kadang naik gitar ini kalau kita dari cuaca dingin ke cuaca panas itu jadinya kita harus nge-adjust thrust stroke lagi. Jadi actionnya berubah gitu kan. Nah jadi itulah kenapa diciptakan roasted maple itu supaya lebih stabil. Ya, jadi benar-benar kayak dipanggang dulu gitu maple-nya. Jadi nanti pas misalnya kita lagi tour atau misalnya lagi di panggung gede yang lagi dingin, terus backstage-nya panas, nah itu tetap nggak berubah actionnya. Ya, dari sini juga legend ya kan, touring band. Jadi itu sebenarnya dengan harga yang nanti kita sampaikan ya berapa harganya. Ini sebenarnya dapat roasted maple tuh udah sangat-sangat menguntungkan ya. Memang sangat-sangat menguntungkan sih, karena juga kan sulit ya untuk buat roasted maple itu butuh proses dan kita tahu kan gitar handmade itu kalau misalnya sekelas Ibanez itu sektor itu harganya lebih gila lagi gitu kan bisa bilang. Dan kita kan ngomong sana pun harus langsung workshopnya kesana. Jadi udah worth it lah gitu, lagian kan juga
gitar-gitar dunia mungkin banyak produksi Indonesia juga. Iya. Jadi, nggak salah lah itu tangan racikan anak muda Indonesia yang buat gitar luar biasa keren.